kepada surga. Dalam Al-Quran, ketika menyebut tentang akhirat, redaksinya adalah bersegera, bersegera dan lari. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat. Ya. Berlombalah kalian menuju ampunan Allah serta surganya. Tapi untuk perkara dunia, maka menggunakan berjalan. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Berjalanlah di muka bumi, makanlah dari rezeki Allah. Masalah dunia lambat, masalah akhirat mereka bersegera. Karena mereka faham bahwasanya hidup hanyalah sementara. Persiapan bekal ini amatlah singkat. Ini yang pertama, iman. Dan iman ini bisa kita naikkan derajatnya atau tingkatannya ya, dengan cara tolabul ilmi syar'i. Tidak bisa ingin kuat iman tapi hanya memperbanyak amal, tidak bisa. Kuat iman harus dibarengi dengan ilmu yang bermanfaat atau bersama Rasul yang berilmu. Kita nggak ada Rasul di sini, maka jalan yang kedua adalah senantiasa bersama ilmunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian serta orang-orang berilmu beberapa derajat. Yang kedua, bekal terbaik adalah menjaga sholat. Tidak ada setelah kita bersyahadat amal yang paling tinggi di sisi Allah, bekal terbaik kita menghadap Allah melebihi sholat 5 waktu. Maka jaga sholat tersebut. Ya ayuhan nas i'lamu anna khaira a'malikumus sholat. Wahai manusia, ingat, amal terbaik kalian adalah sholat. Saking terbaiknya amal ini, maka proses kewajibannya langsung dari Allah. Nabi diundang ke langit yang ke-7. Adapun syariat yang lainnya lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai meninggalkan sholat, para ulama mempertentangkan apakah dia masih beriman ataukah kafir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dengan mereka yang beragama Islam adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Berkata jumhur para ulama, kebanyakan mereka yakni kafir kecil, tapi dosa besar yang paling besar. Berkata Ibnu Qayyim, lebih besar dosa meninggalkan sholat daripada minum khamr, mencuri, riba, bahkan membunuh, ya, berzina apalagi. Berkata ulama Hanabilah, ya, seperti Abu Ya'la Al-Qadhi, ya, dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, Shalih Fauzan, yakni yukhriju minal millah, kafir yang mengeluarkan dari Islam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatul asri faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar maka hangus amalnya. Maka puasanya hari itu hangus pahalanya. Mereka hanya berselisih apakah wajib qadha ataukah tidak jika bertobat. Mereka sepakat bahwasanya meninggalkan sholat pahalanya hangus, termasuk pula sedekahnya, tarawihnya, ya kan, rawatibnya dan lain-lain. Ketika ia meninggalkan satu sholat saja, contohnya sholat asar yang merupakan sholat yang terbaik sehari semalam, maka kita perlu menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Kesibukan apapun dari dunia tidak boleh, ya, meninggalkan sholat.
faedah. Apa hukumnya orang yang pekerjaannya berat, umpamanya mengangkut batu sehingga ia tidak berpuasa? Kita katakan, berkata Syekh bin Baz rahimahullah, dia berpuasa, tapi di siang hari jika ia terasa lapar, dia boleh makan. Nanti diqadha jika ia memang tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu, sementara dia memiliki tanggungan nafkah. Ini bagi puasa. Tapi bagi sholat tidak ada uzur meninggalkannya dalam kondisi apapun, baik safar, baik sakit, ya, baik sedang punya banyak masalah, tidak menghalangi dirinya untuk meninggalkan sholat. Dia harus sholat. Kapan orang sudah tidak wajib sholat? Jika sudah hilang akalnya. Sakit yang menyebabkan hilang akalnya baru gugur darinya kewajiban sholat. Di kecelakaan masih punya akal, dia sholat meskipun tidak mampu berwudu, tidak mampu bertayamum, sholat tanpa bersuci. Meskipun tidak mampu menggerakkan badannya, sholat dengan isyarat matanya. Demikian jamaah, maka jaga sholat. Yang kedua adalah jaga diri dari hak makhluk. Iman, sholat, zalim. Iman, sholat, jaga dari kezaliman. Karena kezaliman yakni mengambil hak orang lain dengan cara yang batil adalah seburuk-buruk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, bi'saz zad al-udwan bainal ibad. Atau kama qala, seburuk-buruk bekal adalah bekal permusuhan di antara manusia. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtata'a haqqam mri'in muslim biyamini faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihi jannah." Siapa yang mengambil haknya orang Islam dengan sumpahnya, yakni dengan cara yang batil, maka Allah mewajibkannya masuk neraka, mengharamkannya masuk surga. Ancaman ini menunjukkan dia kabair serta peringatan keras. Orang beriman pasti masuk surga, tapi diancam tidak akan masuk neraka, yakni tidak akan masuk surga. Maksudnya adalah tidak akan langsung masuk surga, tapi diazab yang lama di neraka. Gara-gara apa? Merampas hak seorang muslim. Ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasira, meskipun barang yang remeh dan sederhana dianggap oleh manusia itu perkara yang remeh. Mungkin hanya pulpen, ya, mungkin hanya kertas, buku, tapi bagi dia berharga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in qadiban min araq, meskipun setangkai kayu siwak. Jangan lihat setangkai tersebut, tapi cara dia yang mengambilnya dengan cara yang haram, ya, dan itu berharga bagi saudaranya. Ya. Maka orang yang banyak mengumpulkan pahala gak cukup. Ya, fokus ibadah, fokus sholat, fokus sedekah, fokus puasa, fokus tilawah, iktikaf, gak cukup jamaah. Harta pahala ini semuanya bisa hangus. Kapan hangus? Ketika dia membawa hak makhluk yang belum ia kembalikan. Itulah orang